Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam. Hafizakallah. Hafizakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita, kitab Tauhid dari kitab At-Tauhid dan berserta dengan syarahnya, penjelasannya Al-Qaulul Mufid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai pada di buku ini sampai pada halaman 58. Sampai pada halaman 58. Ya, disebutkan di sini tentang kesesuaian ayat yang disebutkan oleh atau yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu ayat yang berisi atau tepatnya surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mereka akan mendapatkan rasa aman ya atau keamanan ya, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ayat yang disebutkan dalam buku ini atau kitab ini yang berkaitan tentang judulnya. Ya, jadi judul pembahasan ini adalah Fardhu Tauhid, ya, bab Fardhu Tauhid, bab keutamaan tauhid, ya. Lalu penulis buku ini mencantumkan satu ayat. Ya, ayatnya ini sebagaimana yang tadi saya sudah bacakan dan terjemahkan menunjukkan keutamaan tauhid. Menunjukkan keutamaan tauhid. Kenapa? Karena di sini orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, nah, maka dia mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Yaitu dia akan mendapatkan keamanan dari Allah di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat, ya. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah di dunia ini, lebih-lebih di akhirat, ya. Itu. Jadi apa kesesuaian ini antara ayat dengan apa? Dengan judul.
pasal ini, pembahasan ini. Kesualiannya adalah annallaha asbatal amna liman lam yusrik walladzi lam yusrik yakunu muwahhidan. Fadalla ala anna min fadailit tauhid istiqrar istiqrar al-amni. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan keamanan ya atau memberikan keamanan bagi orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi ini kita harus yakini ini janji Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman kepada kita bagi siapa yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang tidak menyekutukan Allah, maka dia dikatakan sebagai orang yang mengesahkan Allah, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak menyekutukan Allah, maka dia menjadi orang yang mengesahkan Allah atau orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan ya bahwasanya di antara keutamaan tauhid, keutamaan mentauhidkan Allah adalah istiqrarul amni, yaitu mendapatkan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Yaitu artinya apa? Itu kesesuaian antara ayat yang beliau sebutkan dengan pasal pembahasan satu pasal pembahasan yang beliau cantumkan, yaitu tentang keutamaan tauhid, bahwasanya di antara keutamaan tauhid itu adalah Allah memberikan rasa aman atau keamanan ya kepada orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman di dunia, terlebih lagi rasa aman di akhirat. Ya, rasa aman di akhirat. Itu Allah Subhanahu wa taala yaitu menghindarkannya dari siksa api neraka. Ya, ya jelas ya. Ya, jelas ini. Tapi sekali lagi tetap juga sebagaimana yang disebutkan pada pembahasan yang lalu, ya dilihat juga kalau betul-betul dia memiliki iman yang sempurna dan tidak dicampurkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, ya maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna juga, yaitu apa, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa disentuh oleh api neraka. Namun sebaliknya, kalau masih ada keimanannya belum sempurna, artinya masih bercampur dia dengan apa namanya dengan kemaksiatan, tetapi imannya masih utuh, ya tidak ada kesyirikan, tapi masih ada perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan dan dia belum bertobat, ya selalu dia meninggal dunia, ya boleh jadi dengan rahimnya Allah, Allah langsung ampunkan dia dan dia langsung masukkan ke dalam surga. Tapi boleh jadi juga Allah menyiksa dulu dia, eh, artinya boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyiksa dulu dia ke apanya ke dalam neraka sesuai dengan perbuatan dosa yang dia lakukan, yang dia belum sempat bertobat, ya lalu setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga, ya lalu dia dimasukkan ke dalam surga, ya kecuali orang kafir ya. Kalau orang kafir itu dia kekal selama-lamanya. Karena apa? Karena dia melakukan kesyirikan dan kekafiran. Iya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah Al-Bayyinah, ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, mereka itu kekal di neraka selama-lamanya dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Yaitu jadi orang kafir itu, ya dia sudah diponis oleh Allah sebagai orang yang apa namanya? Orang yang eh, kekal di neraka selama-lamanya. Ya, kecuali kalau orang kafir itu masuk Islam ya. Tapi kalau dia meninggal dalam kekafirannya, ya maka dia diponis oleh Allah sebagai orang yang kekal di neraka. Adapun orang Muslim tadi itu ada perincian ya. Adapun orang Muslim ada perincian. Intinya kalau orang Muslim itu betul-betul dia tidak menyekutukan Allah,
Namun misalnya ada perbuatan dosa besar misalnya, ya, yang belum dia bertobat darinya, ya, boleh jadi di akhirat kelak Allah langsung masukkan ke dalam surga Allah tanpa disentuh api neraka karena rahim, sifat rahman dan rahimnya Allah. Atau boleh jadi dia eh, apanya boleh jadi dia di dimasukkan dulu ke dalam neraka sesuai dengan sesuai dengan dosa yang dilakukan, lalu dia eh, apa namanya lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi tidak kekal selama-lamanya. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah, ya, itu ya terkait dengan kesesuaian antara ayat yang beliau sebutkan dalam kitabnya ini dan bab penjelasan. Ya, ya, alhamdulillah penjelasan tentang ayat sudah selesai ya. Karena penjelasan ayat ini sebenarnya sudah dijelaskan pada ya surah Al-An'am ini ayat 82. Sebenarnya sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Ini cuma sekedar melengkapi saja apa yang sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Ya, ya. Kemudian ikhwatul Islam azakumullah, ya, ada hadis di sini disebutkan. Ya, beliau setelah menyebutkan ayat menyebutkan satu hadis yang bunyinya an Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajahu. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah saja dan tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, hamba Allah dan rasulnya, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu, dan ucapannya yang Allah berikan ya kepada Maryam, ya, wa ruhum minhu, dan ruh darinya yang bersumber darinya, wal jannatu haqqun, dan surga adalah hak, wan naru haqqun, ya, wal jannatu haqqun, dan surga, dan bersaksi bahwa surga adalah benar adanya, wan naru haqqun, dan neraka itu adalah benar, adkhalahul jannata ala ma kana min amal, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amal yang dia kerjakan. Ya, bagaimanapun amal yang dia kerjakan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Insya Allah akan diperinci nanti, ini akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin yang akan menjelaskan tentang maksud daripada hadis ini. Iya, baik. Kita akan jelaskan dulu ya dari kalimat man syahida alla ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Sini ya, perhatikan ya. Ya, perhatikan di sini. Ya, di sini kata-kata. Ya, di sini ini sekarang kita jelaskan ini ya. Ya, jadi hadis ini berbunyi ya man syahida alla ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ya, apa maksudnya ini? Apa maksudnya persaksian? Barang siapa yang bersaksi. Persaksian itu, kata Syekh Utsaimin dalam bukunya ini, asyhadatu la takunu illa an ilmin sabiqin. Persaksian itu tidak terwujud melainkan ya dari
ilmu yang sudah ada sebelumnya. Artinya orang itu kenapa dia bisa bersyahadah, kenapa dia bisa bersaksi? Ya karena dia sudah punya ilmu sebelumnya. Ya karena tidak mungkin dia bersaksi kalau tidak ada pengetahuan sebelumnya. Jadi pengetahuan dulu dia miliki lalu dia bersaksi itu maksudnya berarti persaksian itu harus dilandasi dengan ilmu. Iya, tidak boleh juga orang bersaksi itu asal-asal saksi. Itu namanya saksi palsu. Itu namanya saksi palsu ya. Misalnya orang bersaksi di pengadilan contohnya misalnya atau menjadi saksi di mana saja, maka dia harus mengetahui dulu dulu perkara. Ya dia mengetahui dulu apa masalahnya lalu dia bersaksi. Kalau dia hanya bersaksi saja padahal dia tidak melihat perkara itu, tidak mengetahui perkara itu namanya saksi palsu. Ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi saksi itu harus berdasarkan dengan ilmu. Sama juga ini dalam hadis ini disebutkan Nabi bersabda, barang siapa yang bersaksi, ya berarti persaksiannya ini harus dilandasi dengan ilmu, bukan cuma sekedar ucapan-ucapan saja. Ya bukan cuma sekedar ucapan-ucapan di lisan dan di bibir saja, tapi harus dilandasi dengan harus berdasarkan pada ilmu yang ada sebelumnya. Ya. Dalilnya adalah ini dalilnya illa man syahida bil haqqi, ya illa man syahida, ya illa man syahida bil haqqi, ya wa hum ya'lamun. Sini kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran wa hum ya'lamun dan mereka mengetahui. Berarti kita bersaksi kepada kebenaran itu harus berdasarkan dengan ilmu. Iya, tidak boleh hanya sekedar bersaksi saja, tapi harus dilandasi dengan ilmu kesaksian kesaksian kita itu. Wahadal ilmu qad yakunu muktasaban wa qad yakunu gharizian. Jadi ilmu itu ya bisa terkadang dia didapatkan dengan cara belajar, iya dengan cara belajar, dengan cara usaha untuk mendapatkannya. Ada juga ilmu itu sudah ada langsung Allah berikan ya sejak lahir misalnya. Contoh ya, contoh misalnya ilmu bahwasanya tidak ada yang disembah selain Allah itu namanya ilmu gorizi, yaitu sudah ilmu ya yang merupakan fitrah. Gorizi itu fitrah ya, fitrah manusia. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW di sini disebutkan bahwasanya ilmu pengetahuan tentang bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah adalah ilmu fitrah, ilmu yang merupakan fitrah manusia. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir itu, semua anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu maksudnya dalam keadaan fitrah bahwasanya setiap anak yang lahir itu dan dilahirkan itu ya mereka adalah orang yang orang-orang yang mengetahui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka itu masih suci ya, masih bersih ya dari segala bentuk kesyirikan. Hanya saja ketika manusia itu eh, dewasa dan seterusnya, maka disitulah syaitan yang menggodanya. Tapi hukum asalnya mereka ya setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu mentauhidkan Allah atau mengetahui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga ilmu yang didapatkan dengan usaha dengan cara belajar seperti dengan mentadabburi ayat-ayat Allah ya, dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memikirkannya. Itu ilmu eh, yang didapatkan dengan cara usaha ya. Kita mentadabbur ayat-ayat Allah, maka kita akan mendapatkan apa namanya? Akan mendapatkan ilmu melalui tadabbur ayat-ayat Allah atau tafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala budda an yujad al-ilmu bila la ilaha illallah summa syahadat. Maka kata Syekh harus ada ilmu dulu
ya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya kepada Allah saja. Lalu setelah itu baru seseorang itu bersyahadat terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi harus ada ilmu dulu tentang tentang la ilaha illallah, maksudnya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Lalu lalu apa? Lalu dia bersaksi, ya bersaksi, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Harus didahului dengan ilmu dulu lalu persaksian, ya. Karena ada juga ilmu yang tidak ada persaksian. Dia punya ilmunya tapi tidak mau mempersaksikan. Dia tidak mau bersaksi. Ya, seperti yang misnya waqad yujadul ilmu wa tantafish syahadah. Terkadang ada ilmu tetapi tidak ada persaksian. Mislu ma wujida inda Quraisyin wa hum ya'lamuna anna Allah wal khaliqur raziq walakinnahum la yuwahhidun Allah bil ibadah. Ya, seperti apa yang ada pada orang-orang Quraisy, bangsa Quraisy, mereka itu mengetahui bahwasanya Allah itu adalah pencipta, maha pemberi rezeki, akan tetapi mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, begitu kan? Yang kita tahu dalam sejarah, orang-orang Quraisy itu mereka mengetahui bahwasanya Allah itu adalah Maha Pencipta, ya. Allah itu Maha Pemberi rezeki, Allah itu yang menciptakan ini dan itu dan seterusnya. Mereka mengetahui, iya. Tetapi mereka tidak mau bersyahadat, tidak mau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah, kan? Tidak mau, kan? Ya, makanya mereka ilmunya itu tidak bermanfaat. Ya, ilmu tidak bermanfaat. Ya, tatkala dia tidak mau bersaksi, tidak mau mempersaksikan bahwasanya yang berhak diibadah itu hanyalah Allah. Justru mereka eh, menyekutukan Allah. Justru mereka menyembah berhala-berhala. Ya, justru mereka menyembah berhala, berhala-berhala. Ya, ini ikhwatal Islam ya, zakumullah, yang perlu kita perhatikan bersama di sini. Ya, jelas ya, sini. Ya. Jadi apa itu ilah? Kan di sini kan Allah ilaha, ya. Allah Allah ilaha. Ya, tidak ada ilah. Ya. Jadi ilah itu artinya al-ma'bud, la ma'bud, artinya yang disembah. Ya, yang disembah. Tidak ada yang disembah. Ya, kalau kita ini biasanya kalau la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Ya, itu kalau terjemahan kita. Ya, tapi makna ilah itu artinya al-ma'luh, artinya al-ma'bud, yang disembah, yang disembah. Ya, jadi tidak ada yang disembah dengan kebenaran, dengan hak, secara hak, ya. Tidak ada yang berhak disembah secara hak, secara benar, dengan penuh mahabbah, dengan penuh kecintaan dan pengagungan, ya. Kenapa? Ya, karena dia, ya karena dia mengetahui, ya, bahwasanya Allah itu memiliki sifat-sifat yang agung dan perbuatan-perbuatan yang mulia. Ya, itu maksudnya. Ya, artinya kenapa kita menyembah hanya la ilaha illallah? Artinya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah. Kenapa kita menyembah hanya kepada Allah? Ya, karena Allah memiliki sifat-sifat yang agung dan perbuatan-perbuatannya yang mulia. Ya, jadi kita menyembah Allah itu bukan cuma sekedar formalitas, tapi kita menyembah Allah itu, beribadah kepada Allah itu dengan penuh kecintaan. Jadi harus ada cinta. Tidak boleh ada rasanya terpaksa, rasa benci, harus cinta. Ya, cinta itu bagian daripada keimanan.
Kita beribadah dengan segala ibadah kepada Allah itu harus dengan dilandasi dengan cinta. Harus dengan cinta, bukan dengan paksa, bukan karena terpaksa, bukan karena jengkel, bukan karena benci, tapi karena cinta. Jadi cinta itu bagian daripada keimanan. Begitu juga dengan penuh pengagungan, dengan penuh ketundukan. Ya, pengagungan artinya kita agungkan Allah, artinya kita tunduk kepada aturan-aturan Allah, itu maksudnya. Bukan cuma sekedar cinta ya, karena ada juga orang cinta tetapi tidak tunduk. Ya, cuma sekedar cinta tapi tidak tunduk, tidak mau taat. Ya, jadi taat, ketundukan itu bisa masuk dengan ketaatan, pengagungan, ya, penghormatan dan seterusnya. Itu maksudnya. Ya intinya ketaatan lah, begitu. Mentaati Allah. Ya, kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat-sifat yang agung ya. Kita lihat ya sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bicara, sifat-sifatnya Allah yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan ya. Itu kan semuanya sifat-sifat yang mulia ya, sifat-sifat yang agung yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Itulah sehingga kita kenapa kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya di sini illallah ya. Jadi illallah artinya tidak ada yang berhak diibadahi ya, ya yang hak ya melainkan dengan penuh kecintaan dan pengagungan, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala hikayatkan tentang perkataan orang Quraisy di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan ya tentang pernyataan orang Quraisy ya, aj'al al-alihata ilaha wahida inna hada la syai'un ujab. Ya, apakah dia Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi satu Tuhan saja? Ya, sesungguhnya ini adalah sesuatu perkara yang sangat eh, mengherankan. Ya, jadi begini maksudnya. Ini ayat dalam surah apa ya? Surah Shad ayat 5. Bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak ya, mengajak kaumnya ya, kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya saja. Ya, sedangkan orang-orang musyrik itu mereka memiliki tuhan-tuhan berhala-berhala, berhala-berhala mereka sebagai tuhan-tuhan. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan saja, kepada satu sembahan saja, maka mereka mengatakan, apakah dia itu menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi satu Tuhan saja untuk disembah? Ya, padahal mereka itu punya banyak-banyak Tuhan. Makanya kata ini sangatlah mengherankan ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi berdasarkan hal ini bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah hanya kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya, makanya di sini dalam hadis ini barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah, berarti harus betul-betul memurnikan tauhid kita. Tidak ada di situ sedikit pun kesyirikan ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi eh, jadi di sini kata-kata la ilaha illallah harus kita katakan tidak ada yang berhak diibadahi. Ya, bukan cuma sekedar tidak ada yang disembah melainkan Allah. Kenapa? Karena kalau cuma sekedar tidak ada yang disembah selain Allah, akhirnya apa yang terjadi? Banyak sembahan-sembahan yang mengatakan itu adalah Allah. Namanya Tuhan-Tuhan yang banyak. Iya. Makanya harus ada kata-kata yang hak, yang benar. Ya, sebagaimana disebutkan ini dalam surah Al-Hud ayat 101, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'." Ya, ya sekali-kali Tuhan-Tuhan mereka itu tidak bermanfaat bagi mereka, yang mana mereka menyeru kepada Tuhan-Tuhan mereka selain Allah. Ya,
Namun Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala mereka itu sedikit pun tidak bisa memberikan manfaat kepada atau menolong kepada menolong mereka. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya eh, Tuhan-Tuhan mereka adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Ya, Tuhan-Tuhan yang batil. Berarti penyembahan mereka kepada Tuhan-Tuhan itu adalah Tuhan penyembahan yang batil. Ya, jadi penyembahan itu adalah penyembahan, ada penyembahan yang hak, ada penyembahan yang batil. Ada sembahan yang hak, ada sembahan yang batil. Ya, sembahan yang hak adalah sembahan hanya kepada Allah, dia hak. Sedangkan sembahan yang batil sembahan kepada selain Allah, seperti kepada berhala-berhala, patung-patung dan yang seterusnya. Ya, begitu. Itu namanya sembahan yang hak dan sembahan yang batil itu harus kita bedakan. Jadi penyembahan ada juga penyembahan yang batil. Ya, juga sembahan yang batil. Makanya harus kita katakan makna la ilaha illallah tidak ada yang berhak untuk disembah. Kalau tidak ada sembahan yang hak, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sembahan atau penyembahan yang tidak hak itu atau batil itu, maka dia tertolak. Ya, tertolak secara syariat. Dia tertolak secara syariat. Ya, kenapa? Karena dia adalah sembahan atau penyembahan yang tidak benar atau batil. Ya, ini kota Islam azakumullah ya tentang apa namanya eh, makna dari kalimat la ilaha illallah ya. Ini kita masih ujung ya, ujung hadis ini ya, teks hadis ini yaitu sampai man syahida alla ilaha illallah. Ya, masih ada lagi beberapa eh, kalimat-kalimat yang belum kita jelaskan. Mudah-mudahan kita lihat dulu waktunya apakah masih sempat ya, karena kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, jadi eh, jadi kita boleh katakan bahwasanya Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan, yang mereka atau patung-patung yang dia anggap sebagai Tuhan atau berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai Tuhan itu sebenarnya hanya sekedar nama-nama saja, nama-nama yang tidak ada hakikatnya. Iya, tidak artinya kalau dia betul-betul Tuhan, ya dia bisa memberikan bantuan kepada mereka, khususnya pada hari akhirat. Tapi justru pada hari akhirat Allah katakan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak sedikit pun bisa memberikan pertolongan kepada mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Iya. Artinya seandainya patung-patung yang seandainya berhala-berhala yang mereka sembah itu bisa memberikan pertolongan sebagaimana Tuhan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mengeluarkan manusia dari api neraka kepada surga atau masukkan manusia langsung dalam surga, itu hak, itu adalah kekuasaannya Allah. Tetapi apakah Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang mereka sembah itu di dunia itu bisa menolong mereka dari siksaan Allah pada hari akhirat, dari api neraka? Tidak bisa kan? Berarti adalah Iya, berarti adalah sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat ini, in hiya illa asma'un sammaitumuha dalam surah An-Najm. Ini surah An-Najm ya. Ya, tidaklah berhala-berhala itu melainkan nama-nama saja yang kalian beri nama. Oh, ini namanya ini si fulan, ini Tuhan si fulan, ini Tuhan Tuhan. Hanya sekedar nama ini Lata, ini Uzza, ini Manata, sekedar nama-nama saja. Nama-nama saja tapi tidak ada hakikatnya. Artinya di akhirat kelak dia tidak bisa memberikan bantuan. Ya, di dunia saja tidak bisa memberikan bantuan apalagi di hari akhirat. Iya, berarti itu cuma sekedar nama-nama yang mereka buat-buat sendiri. Berarti berarti ini adalah Tuhan-Tuhan yang batil, penyembahan yang batil, sembahan yang batil yang sepantasnya tidak berhak dinamakan Tuhan. Ya, jadi yang berhak dinamakan Tuhan itu adalah yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Ya, yang bisa memberikan pertolongan adalah Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan yang kita namakan ini Tuhan kami, ini sembahan kami, tapi tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat, tidak layak untuk dinamakan Tuhan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh dalam bukunya. Hiya batilatun syar'an, maka Tuhan-Tuhan ini
yang sekedar nama-nama doang itu, nama-nama saja itu adalah batil, tidak benar secara syariat dan tidak berhak untuk dinamakan Tuhan-Tuhan. Kenapa? Li'annaha la tanfa'u wa la tadur. Karena dia tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Ya, coba itu patung ya, patung dia sembah, ya dia sendiri yang bikin dengan tangannya, ada yang dari batu, ada dari kayu, bahkan ada dari adonan roti dibikin, lalu dia sembah, itu kan tidak bisa. Kan sama seperti kisahnya Nabi Ibrahim ya, ketika menghancurkan itu patung-patungnya Raja Namrud, ya patung-patungnya berhala-berhalanya Raja Namrud yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan itu kan ketika Nabi Ibrahim hancurkan dengan kapak itu, tidak ada yang bisa melawan Ibrahim. Itu patung-patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan dia bisa menolong Namrud atau para pengawal Namrud, menolong dirinya sendiri pun tidak bisa. Patung itu tidak bisa melindungi dirinya daripada serangan daripada Nabi Ibrahim dengan kapaknya itu. Iya, artinya secara akal saja ya tidak bisa diterima apalagi secara syariat. Ya, kenapa kita sembah? Kenapa mereka sembah? Ketika secara akal saya tidak bisa diterima apalagi secara syariat. Kenapa disembah? Kenapa dijadikan Tuhan? Jadi Tuhan itu adalah yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat, yang bisa menciptakan, yang memberikan rezeki, itulah Tuhan. Iya. Tapi kalau ada Tuhan-Tuhan yang tidak bisa memberikan rezeki, yang tidak bisa menciptakan, apakah patung-patung itu bisa menciptakan? Ya, apakah patung-patung itu bisa menciptakan yang mereka sembah itu oleh orang-orang musyrik? Apakah mereka bisa memberikan rezeki? Tidak ada kan, berarti tidak. Jadi apa yang mereka katakan, ya itulah Tuhan-Tuhan kami, itu hanya sekedar ucapan-ucapan mereka saja. Hanya sekedar nama-nama saja yang mereka label-labelkan. Tetapi pada substansinya, pada hakikatnya, mereka tidak memiliki apa-apa. Tidak layak untuk sebagai itu Tuhan. Ya barangkali ini ikhwatul Islam ya, masih ada beberapa kalimat-kalimat ya yang belum dijelaskan ini ya karena masih panjang ini ya, yaitu kalimat la syarika lahu wahdahu la syarika lahu anna Muhammad abduhu rasuluh dan seterusnya. Karena waktu yang terbatas insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan di pekan depan insya Allah. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan ya, silakan kalau ada yang bertanya terkait pembahasan kita pada pagi hari ini. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Ya, sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Yang benarnya datang dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para ikhwah, para peserta sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani apa namanya? Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Semoga kita dimudahkan untuk terus belajar dan terus untuk mempelajari agama Allah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga eh, para muhsinin yang berpartisipasi dalam kegiatan ini senantiasa diberikan keberkahan pada harta-harta mereka dan berikan kesehatan dan semoga mendapatkan amal jariah bagi para dermawan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kami akhiri dengan membaca ini, insya Allah ada rekamannya, akan kami kirimkan link rekamannya. Silakan di-download masing-masing. Demikian, barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz. Iyyakum wa fi barakallah.